Halo semua, nama saya Cynthia Samosir. Saya ingin mempresentasikan tugas PPKN yang diberikan oleh Sir Victor yang membahas tentang tata cara pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan undang-undang. Pembentukan peraturan undang-undang ini mempunyai tahapan atau proses, yaitu yang pertama, dibuat terlebih dahulu rancangan undang-undang dasar. Kemudian rancangan undang-undang dasar tersebut diajukan dan dibahas dalam sidang BPUPKI. BPUPKI ini mempunyai kepanjangan, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu rancangan tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang ditetapkan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tata cara perubahan undang-undang. Tata cara perubahan undang-undang ini hanya membahas tentang perubahan undang-undang prosesnya. Tidak membahas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia karena khusus bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dirubah. Prosesnya itu yaitu diusulkan terlebih dahulu, lalu diajukan oleh sepertiga dari jumlah anggota MPR. Setiap usulan yang diberikan akan diajukan secara tertulis. Kenapa secara tertulis? Karena agar dapat menjadi bukti atau dokumentasi. Lalu sidang MPR akan digelar dan harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk keputusannya akan diambil dengan persetujuan 50% ditambah 1 orang anggota MPR. Rancangan undang-undang dari DPR. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Lalu Presiden akan menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang selama 60 hari. Apabila rancangan undang-undang disetujui, selanjutnya akan disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang dari Presiden. Rancangan undang-undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Lalu DPR akan memulai membahas rancangan undang-undang tersebut selama 60 hari. Apabila rancangan undang-undang disetujui bersama DPR dan Presiden, selanjutnya akan disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang dari DPD. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. Lalu DPR akan membahas rancangan undang-undang yang diusulkan DPD melalui alat kelengkapan DPR. Lalu DPR akan mengajukan rancangan undang-undang DPD tadi secara tertulis kepada Presiden. Setelah itu, Presiden akan memberi tugas kepada menteri yang terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Apabila disetujui, selanjutnya akan disahkan Presiden. Peraturan pemerintah. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah. Yang pertama, rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Yang kedua, pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Yang ketiga, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum akan mengkoordinasikan rancangan peraturan pemerintah tersebut. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Peraturan Presiden. Proses penyusunannya yang pertama, pembentukan panitia antar kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. Yang kedua, pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. Yang ketiga, peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Yang keempat, Presiden akan mengesahkan dan melakukan penetapan. Peraturan daerah provinsi. Proses penyusunannya itu ada 2.
Yang pertama, apabila DPRD yang mengusulkan, yaitu memiliki proses seperti berikut. DPRD provinsi mengajukan rancangan kepada gubernur. Lalu mereka akan membahas rancangan tersebut. Apabila mereka menyetujuinya bersama, maka akan disahkan oleh gubernur. Yang kedua, gubernur yang mengusulkan. Prosesnya yaitu gubernur mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD provinsi, lalu DPRD provinsi bersama gubernur akan membahas rancangan tersebut. Apabila mendapat persetujuan, maka akan disahkan oleh gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Prosesnya memiliki dua proses, yaitu DPRD kabupaten atau kota yang mengusulkan memiliki proses seperti berikut. Yang pertama, DPRD kabupaten atau kota mengajukan rancangan, lalu DPRD kabupaten atau kota akan membahas rancangan tersebut bersama bupati atau wali kota. Apabila disetujui bersama, maka akan disahkan. Yang kedua, prosesnya yaitu bupati atau wali kota yang mengusulkan. Prosesnya, bupati atau wali kota mengajukan rancangan, lalu akan dibahas bersama DPRD kabupaten atau kota. Apabila disetujui bersama, maka akan disahkan. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun salah penulisan di dalam presentasi saya, tolong dimaafkan. Terima kasih.